Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya akan membagikan eh, tutorial ya untuk merangkai ladder diagram. Jadi di sini kita bisa lihat saya diberi tugas ya di mata kuliah SKADA. Jadi tugasnya adalah eh, kita disuruh membuat ladder diagram dengan perintah berikut ya. Jadi sistemnya namanya sistem sortir. Kita bisa lihat di sini ada PB start 0.0, ada proximity 1 atau sensor digital 1, sensor digital 2 dengan pengalamatan sebagai berikut 0.1, 0.2, lalu ada conveyor ya sebagai output dengan pengalamatan 1.0 dan valve 1.1. Jadi di sini untuk soalnya ya, start itu ditekan ya, push button start ini ditekan, maka conveyor itu akan aktif dan kita akan menggunakan teknik yang namanya scaffolding. Jadi ketika start ditekan, maka conveyor ini akan tetap aktif teman-teman, tanpa kita menahan tombol startnya. Yang kedua, proximity 1 itu akan mendeteksi botol teman-teman. Nah, karena nantinya kita akan pakai Victory IO, di Victory IO ini nggak ada item botol ya, maka kita nanti akan memakai box teman-teman. Jadi ketika proximity 1 ini mendeteksi adanya botol atau box gitu ya, maka conveyor ini akan berhenti teman-teman. Dan valve ya, valve ini akan aktif untuk melakukan pengisian selama 3 detik gitu ya. Jadi kita anggap itu seperti mengisi botol gitu, mengisi air di botol gitu. Itu selama 3 detik. Nah, setelah pengisian ini, conveyor itu akan kembali berjalan. Nah, lalu apabila 12 botol sudah melalui proximity 2, jadi box atau botol nanti kalau akan melewati proximity 2 ya teman-teman. Ketika sudah mencapai angka 12, maka conveyor itu akan otomatis berhenti teman-teman. Semua sistem yang ada di sini itu bakal berhenti. Dan jika ingin sistem itu aktif kembali, jadi start itu ditekan kembali teman-teman. Push button start ini diklik kembali, maka sistem akan aktif lagi. Jadi tugasnya seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke ladder diagramnya teman-teman di sini. Ini saya udah di halaman awalnya ya, di halaman untuk pembuatan ladder. Ini kita mulai dari room 0 teman-teman. Jadi kita klik di sini, kita tulis alamatnya 0.00, dan ini sebagai tombol start teman-teman. Tombol start. Lalu sebelahnya kita kasih NC atau normally close. Kita ketik C00, enter. Nah, ini sebagai counter. Lalu outputnya kita ketik W0.00, enter. Ini sebagai internal relay. Nah, lalu saya akan memberikan scaffolding di bawah tombol start ya, pakai normally open. Kita ketik W0.00, enter. Lalu kita beri paralel di sini bawahnya ya, di bawah outputnya. Kita taruh di sini outputnya adalah 1.03. Nah, ini saya akan beri output lampu teman-teman. Enter. Jadi ketika tombol start ditekan, maka semua sistem akan menyala teman-teman, baik lampu maupun nanti di sini ada conveyor gitu ya. Oke, kita lanjut ke
room 1, teman-teman. Nah, di sini kita ketik W0.00, enter. Lalu di sebelahnya kita juga klik normally open ya. Kita buat di sini 0.01. Nah, ini adalah sensor 1 atau proximity 1 ya. Di sebelahnya kita kasih NC, normally close. Kita tulis T0000, enter. Ini sebagai time. Nah, outputnya adalah valve 1.01. Ketik valve, enter. Lalu kita kasih save holding untuk valve-nya di bawah sensor sini, teman-teman ya. 1.01. Lalu kita paralelkan. Kita paralelkan di sini. Kita klik new PLC instruction. Kita ketikkan timer tim 000 hashtag 30. Nah, hashtag 30 ini maksudnya adalah 3 detik ya, teman-teman. Oke. Oh, sorry. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya untuk room 2 kita kasih normally open W0.00 ya. Di sebelahnya kita kasih NC, NC untuk valve ya. Valve. Dan outputnya adalah 1.02 pengalamatannya, yaitu conveyor. Conveyor. Enter. Lanjut kita ke room 3. Kita kasih normally open di sini 0.02 ya. Nah, ini adalah sensor 2 atau proximity 2, teman-teman. Kita klik langsung di sini. Outputnya adalah kita pakai yang ini ya, instruksi ya, new PLC instruction. Kita ketik CNT ini sebagai counter, teman-teman. Hashtag 12 counter. Oke. Kita sambungkan ya. Perlu diingat teman-teman, di sini ada dua kabel sambungan ya, dua kabel sambungan atas sama bawah. Tinggal kita rangkai yang bawah, teman-teman. Kita pakai normally close saja di sini. Ya, kita ketik W0.00. Atau kalian bisa pakai push button reset ya, untuk mereset jumlah 12 ini, teman-teman. Tapi saya di sini menggunakan internal relay aja. Tapi dengan kontak normally close ya. Lalu kita sambungkan aja, teman-teman. Nah, oke. Ladder diagramnya sudah jadi, teman-teman. Kita simulasikan, kita klik work online simulator. Nah, ini kita nah, sip. Ini kita buatin dulu, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi saya mau jelaskan untuk cara kerjanya. Ya. Ketika tombol start saya klik, saya tekan ya, kita on kan semuanya. Maka di sini outputnya yaitu lampu sama conveyor itu akan jalan. Nah, nanti di sini ya. Nah, ini tadi kita klik off ya, teman-teman ya. Jadi push button start itu kan nggak selamanya kita tekan terus kan. Nah, maka dari itu kita buat yang namanya save holding ini, teman-teman. Jadi meskipun tombol start ini mati gitu ya, sistemnya itu akan tetap nyala, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, di awal nanti box itu akan keluar dari emitter, teman-teman. Kita pakai factory I/O nanti. Nah, ketika
emitter box jalan di conveyor ya, conveyornya nyala. Ketika terkena sensor satu ya, kita on kan, maka timer ini akan menghitung selama 3 detik. Conveyor dalam keadaan mati dan valve ini akan turun, teman-teman. Jadi mengisi air ke botol gitu, misalnya gitu kan. Nantinya ini akan mati sendiri ya, valve-nya akan naik, maka conveyor itu jalan lagi, teman-teman. Jalan sampai box itu tadi mengenai sensor kedua ya, proximity 2 kita on kan. Nah, di sini tadi angkanya itu 12, teman-teman ya. Kita coba sekali lagi ya, teman-teman. Nah, misalkan datang nih barang ya, kena sensor proximity 2, lihat di sini teman-teman ya. Nah, akan berkurang lagi, teman-teman. Nah, jadi pada intinya ketika ini sudah sampai di angka 0, maka sistem ini akan mati secara otomatis. Nah, ketika sistem ini mati, terus kita mau menginginkan untuk start kembali sistemnya, maka kita akan menekan kembali tombol start ini, teman-teman. Maka sistem akan berjalan kembali. Jadi sistemnya seperti itu, teman. Terus berulang seperti itu. Ya. Mungkin itu penjelasan dari saya ya untuk ladder diagramnya dari tugas mata kuliah SCADA ini, teman-teman. Untuk selanjutnya kita bisa sambungkan ladder ini ke Factory I/O tapi menggunakan communication yang namanya OPC server. Jadi seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai pembuatan ladder diagram di CX Programmer ini. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya tugas kita. Jadi kita sudah membuat ladder diagramnya di software CX Programmer ya. Lalu kita minimize dulu, kita buka OPC server, kita klik yes, lalu kita klik OK. Nah, ini memang nggak muncul ya, teman-teman ya. Jadi kita harus klik yang ini, kita klik kanan, kita select CX server file. Lalu kita klik new di sini karena kita kan belum punya filenya gitu. Saya simpan di sini dulu, teman-teman ya. Kita kasih nama, teman-teman ya, tugas SCADA seperti ini. Kita save, kita edit project, teman-teman, klik edit project tadi. Nah, di sini kita klik new, klik kanan, kita klik di device dulu ya, klik di device, lalu kita klik new, klik PLC. Nah, di sini tampilannya sama, teman-teman, seperti yang di awal tadi ya, kita membuka CX Programmer. Nah, kita di sini tulis saja tugas SCADA ya, tugas underscore SCADA. Nah, seperti ini, teman-teman. Untuk device tab-nya kita cari yang CP1H sama seperti tadi. CP1H. Untuk USB-nya, untuk network tag-nya kita ubah ke controller link. Untuk node-nya kita rubah ke 10 ya. Oke, kita oke. Nah, lalu kita ke point. Kita klik kanan, kita klik new, lalu kita group terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita rename dulu, teman-teman, misalkan tugas SCADA, tugas SCADA. Kita enter.
Kita klik di sini, kita buat. Nah, ini kita akan membuat poin satu persatu ya, teman-teman. Jadi mulai dari input sama outputnya gitu. Kita buat start ya, tombol start terlebih dahulu. Untuk fisikalnya kita pilih PLC-nya adalah tugas SCADA, data location-nya adalah sesuai dengan ladder diagram tadi teman-teman, jadi 0.00. Lalu internal data type-nya adalah bit ya, kita apply dulu, kita klik OK. Kita buat lagi teman-teman untuk sensor ya, sensor 1, sensor 1. Fisikalnya kita klik tugas pada, lalu data location-nya adalah 0.01 teman-teman. Untuk internal data type-nya adalah bit, kita klik OK, kita buat poin lagi teman-teman ya. Sensor 1, sensor 2 ya. Sensor 2, data location-nya adalah 0.02 ya. Internal data type-nya adalah bit, kita apply, kita OK. Lalu kita buat lampu ya, lampu tadi kan ya lampu. Nah seperti ini teman-teman. Untuk data location-nya tadi 1.03 ya, untuk lampu itu. Kita klik apply, kita klik OK teman-teman. Nah terus kita lihat apa lagi, ada valve dan conveyor ya. Valve dan conveyor, kita tinggal valve dan conveyor. Kita ke conveyor dulu teman-teman. Kita klik physical, kita data location conveyor 1.02 ya, 1.02, enter. Lalu kita klik new lagi, kita buat yang terakhir adalah valve. PLC-nya kita pilih tugas SCADA, lalu kita ketik data location-nya adalah 1.01. Nah, setelah ini sudah terinput semua teman-teman dalam OPC server, kita klik close, kita apply dan klik OK. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Lalu kita buka Factory IO, kita buka aplikasi Factory IO-nya teman-teman. Ini loading ya, tunggu sebentar. Nah ini kita sudah membuka. Oke, jadi karena saya sudah menyiapkan SIM-nya gitu ya di uji coba SCADA ini ya. Nah ini dia teman-teman, untuk SIM-nya gitu kan. Oke. Nih. Nah untuk pengenalan kita dulu ya, bahwasanya di Factory IO, karena tadi sifatnya kita bukan sifatnya, kita dari tugasnya ya. Tugasnya itu menggunakan botol gitu ya, karena di Factory IO itu nggak ada botol, adanya itu adalah kardus seperti ini teman-teman ya. Nah maka dari itu di sini saya nanti dari emitter ini teman-teman akan menggunakan kardus, tapi kita sebelumnya setting dulu teman-teman ya. Jadi sorry teman-teman, sorry bukan yang ini teman-teman, bentar, kita nah yang ini teman-teman. Oke, maaf yang ini ya, yang ini teman-teman. Jadi kita lihat ya di sini, kita setting emitter dulu, kita
Untuk base to emit-nya adalah none ya. Kita settingkan none. Untuk part to emit-nya kita memakai box L teman-teman ya. Nah, untuk max time-nya kita setting ke angka 6. Untuk min time-nya kita setting ke angka ini 6, 8 aja ya. Ini 6. Nah, jadi seperti ini. Oke, di sini kita bisa lihat ada box panel ya. Di sini ada tombol NO ya teman-teman, kalau bisa lihat NO. Kalau ada warning light-nya, ada diffuse sensor 1, jadi ini nanti akan menjadi sensor 1. Nah, untuk valve-nya kita ganti memakai ini ya teman-teman, two axis ini teman-teman. Jadi kita akan memakai two axis ini teman-teman. Lalu ini adalah sensor sensor 2, maaf. Sensor 2 yang nantinya akan menghitung box sampai 12 box, baru sistem ini akan mati secara otomatis. Jadi ketika sampai 12, sudah sampai 12, nanti sistem ini akan mati secara keseluruhan. Dan ketika kita akan memulai, kita akan menekan tombol start lagi, teman-teman. Jadi seperti itu. Kita taruh dulu di sini, teman-teman. Jadi kalau ini barangnya langsung hilang gitu. Oke, jadi seperti ini, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Kita langsung aja ke file teman-teman ya. Kita ke driver. Nah, di sini kita pilih OPC client. OPC client kita klik. Kita ke configuration. Di server kita pilih Omron Open Data Server. Lalu di sini kita ketik untuk file kita yang ada di OPC tadi teman-teman, dan tugas kada gitu. Kita klik browse, kita tunggu teman-teman. Oh sorry, the OPC client data server is available. Oh wait. Server. Oh sorry teman-teman, jadi OPC-nya mati ya teman-teman. OPC-nya mati, kita setting dulu teman-teman. Select, kita open ya. Kita open yang kita open yang tadi teman-teman. Ada tugas kada ini. Nah, ini teman-teman ya, tugas kada. Nah, ini namanya ini. Kita apply, kita oke. Nah, kita coba. Nah, kita browse teman-teman ya. Nah, ini udah muncul teman-teman. Nah, ini dia. Jadi kita yang pertama dulu ya, ini ada conveyor, kita tarik aktuatornya, berarti ini output ya teman-teman. Lalu ada lampu, nah ini juga sebagai output teman-teman. Kita taruh warning light di sini. Sensor 1 dan sensor 2 ini adalah input teman-teman. Kita taruh diffuse sensor 0 di sensor 1 ya teman-teman. Diffuse sensor 1 kita taruh di sensor 2. Lalu ada tombol start, push button NO, normally open, kita taruh di start. Dan valve. Nah, untuk valve-nya ini teman-teman, tadi kita memakai yang namanya ini teman-teman. Ini 0 sampai Z. Oke.
Oke, kita udah selesai ya ininya. Maka kita langsung aja ke drive seperti ini. Ya, oke teman-teman. Jadi ini kita sudah di dalam Factory IO-nya ya teman-teman ya. Jadi kita akan menjalankan simulasi ini teman-teman. Jadi mohon dimaafkan kalau misalkan ada yang terlewat, box yang terlewat. Saya kurang tahu kenapa. Tapi yang namanya sistem kan juga bisa jadi error gitu teman-teman. Tapi pada intinya sistem ini tuh keseluruhan sudah benar teman-teman. Jadi ya pasti nanti ada box yang apa namanya berhasil untuk mengenai valve ini teman-teman, user ini teman-teman, dan akan dihitung oleh sensor 2 ini teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita mulai aja dulu teman-teman ya. Mulai. Oke, kita klik play. Kita klik normally open-nya. Oke, jalan. Bisa dilihat di sini ya. Nah, user bekerja ya. Lalu ini dihitung dia. Nah, user bekerja teman-teman ya. Nah, dia bekerja ya. Nah, sensor akan menghitung ya. Nah, ini dia. Ya, jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Ketika barang keluar dari emitter mengenai sensor, maka valve akan turun ya mengenai kardus dan akan dihitung oleh sensor 2 ini teman-teman ya. Nah, kita tunggu aja teman-teman sampai 0 gitu kan. Ini 6. Nah, ini kena lagi teman-teman ya. Seperti ini. Menghitung 5 ya. 5. Jalan lagi teman-teman ya. Menghitung lagi. Oke, 4. Lagi teman-teman ya. 3. 2. 1. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman sepertinya. Nah, ketika itu dia langsung berhenti teman-teman. Berhenti. Nah, maka ketika kita akan menyalakan lagi, kita harus tekan tombol startnya di sini. Maka sistem akan berjalan lagi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk tugas pada hari ini ya. Tugas dari mata kuliah SCADA, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.